Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita kajian subuh kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin ورسولا. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما وحكما وألحقني بالصالحين آمين. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah dan mengaji. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan doa yang memohon keselamatan yang sangat panjang yang kita bicarakan berhari-hari. Pagi ini kita mulai doa baru yang cukup pendek dan juga relatif populer juga, meskipun tidak populer amat, yang memohon kita ini supaya diberi nafsu yang mutmainnah. Doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkapnya bunyinya, Allahumma inni as'aluka nafsam mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma inni as'aluka nafsam mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu nafsam mutmainnah, kiranya engkau berkenan memberikan kepadaku nafsu yang mutmainnah. Nah, ciri nafsu mutmainnah itu kemudian dijelaskan dalam hadis ini, tu'minu biliqa'ika, yang nafsu itu beriman, percaya kepada pertemuan denganmu besok, wa tarda biqada'ika, dan ridha terhadap kepastian yang telah engkau tentukan dengan qada'mu, wa taqna'u bi'ata'ik, dan juga qanaah, menerima terhadap apa yang telah engkau berikan. Jadi doa ini permohonannya satu, minta diberi nafsu yang mutmainnah, yang nafsu mutmainnah itu memiliki karakteristik tiga hal tadi. Mari kita coba untuk kaji lebih lanjut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira mengenai istilah nafsu mutmainnah ini sudah
beberapa kali saya sampaikan ya dalam beberapa kesempatan pengajian. Kalau tidak salah yang terakhir kemarin ketika kita mengaji di menjelang buka itu, Bapak dan Ibu-ibu, ya, nafsu mutmainnah itu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu dilawankan dengan nafsu ammarah. Nah, kalau nafsu ammarah ini nafsu yang definisinya atau sifatnya secara eksplisit juga disebutkan dalam Al-Quran. Jadi untuk memahami sesuatu itu kadang-kadang lebih mudah dengan memahami lawan artinya. Jadi dengan itu bukan ini itu lebih mudah kadang-kadang. Nah, ini untuk memahami nafsu mutmainnah ini kita lawankan dengan apa yang disebut dalam Al-Quran sebagai nafsu ammarah. Sering diterjemahkan atau sering menjadi bahasa Indonesia nafsu amarah gitu. Nafsu amarah itu dalam Al-Quran disebutkan di juz yang ke-13 paling awal itu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, dan seterusnya. Jadi ciri dari nafsu ammarah itu nafsu yang selalu memerintahkan keburukan. Jadi kalau ada dorongan dalam diri kita, keinginan dalam diri kita, kok keinginan itu atau dorongan itu senantiasa mengajak kepada keburukan, itulah yang disebut dengan nafsu ammarah. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan keburukan, kejahatan. Nah, ada catatannya, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu yang dikecualikan dari nafsu ammarah itulah yang kemudian tidak berbuat buruk, tidak menyuruh buruk, tidak mendorong buruk, ya. Sebaliknya justru malah mendorong kepada hal-hal yang baik. Nah, itu yang kemudian disebut dengan nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Jadi kalau nafsu ammarah itu nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan, lawannya nafsu mutmainnah, nafsu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nafsu yang mendorong kita, memerintahkan kita untuk selalu berbuat yang baik. Kalau kita ada dorongan untuk ke masjid, salat subuh berjamaah, berarti nafsu mutmainnah itu yang mendorong. Kita sedekah, nafsu mutmainnah itu yang mendorong. Kita pergi haji, nafsu mutmainnah itu yang mendorong. Kita bersilaturahim, itu nafsu mutmainnah yang mendorong. Tapi sebaliknya kalau kemudian mencuri, korupsi, ya, memfitnah, membuli, ya, khianat, ya, itu semua adalah nafsu ammarah. Nah, ada nafsu yang berada di tengah-tengah antara nafsu ammarah dan nafsu mutmainnah. Ya, itulah yang disebut dengan nafsu lawwamah. Ya. Apa, Bapak dan Ibu? Lawwamah. Ya. Jadi berarti nafsu itu ada 3, nafsu mutmainnah,
nafsu ammarah dan nafsu lawwamah. Nah, nafsu lawwamah ini nafsu yang berada di tengah-tengah antara nafsu mutmainnah dengan nafsu ammarah. Kalau secara bahasa, lawwamah itu artinya menyesal, mencela, ya, mengaidu, ya, itu lawwamah. Ya. Jadi artinya agak ada beberapa, tapi nadanya hampir sama. Ya. Jadi misalnya dalam surat apa itu kan, di antara ciri orang mukmin itu wala yakhafuna laumata laim. Ya, orang-orang mukmin itu tidak akan pernah merasa takut dengan celaan dari orang-orang yang suka mencela. Nah, laumata laimun, ya, lawamah itu satu akar kata. Nah, nafsu lawamah itu sendiri juga secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, ya, sebagai sebuah kata, sebagai sebuah istilah. Ya, di dalam surat Al-Qiyamah itu ada itu disebutkan di dalam ayat yang kedua kalau tidak salah itu. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, nafsu lawamah, dan aku bersumpah demi nafsu al-lawamah itu. Nah, nafsu lawamah itu nafsu yang suka menyesal tadi itu, mencela tadi, maidu tadi itu. Nah, pengertiannya bagaimana? Begini, ya. Kalau nafsu mutmainnah itu kan tadi nafsu yang jelas-jelas selalu memerintah kepada kebaikan, dan sebaliknya nafsu ammarah itu nafsu yang selalu memerintah kepada keburukan. Nah, nafsu lawamah ini kadang-kadang karena sudah berada di pertengahan itu ya sok mengajak berbuat baik, tapi kadang-kadang masih berbuat buruk juga. Nah, ketika berbuat buruk itu dia menyesal. Jadi kadang-kadang kan kita itu kan pernah ya, jadi habis berbuat buruk gitu loh, ya Allah tadi kok ngerasani mau piye yo, tadi kok memfitnah tadi mau piye yo. Pernah enggak begitu? Pernah enggak itu? Nah, kalau pernah itu berarti itu nafsu lawamah itu sudah bagus kan? Jadi ketika kita itu berbuat tidak baik itu menyesal kita, mencela diri kita sendiri. Piye to ora genah kok mau kok dadak berbuat yang enggak baik gitu, ya. Nah itu. Nah, tapi sayangnya nafsu lawamah ini penyesalannya itu bisa dari sisi positif, bisa negatif. Kalau yang disesali itu perbuatan yang buruk, itu bagus. Tapi kadang-kadang ya, sebaliknya, yang disesali itu perbuatan baiknya. Nah ini. Kalau tadi kan yang disesali, yang dipaidu itu kan perbuatan yang tidak baik. Ya, misalnya tadi itu ya, ngerasani, menyakiti orang, itu kita sadar, waduh kok mau kok kamu ngono itu piye itu kan tidak baik itu. Tapi sebaliknya, nafsu lawamah ini kadang-kadang malah menyesali atau maidu perbuatan yang baik. Ya. Ke masjid begitu jamaah gitu, ya. Disesali. Lho iki malu ngopo kok dadak jamaah barang ini. Gitu. Dipaidu itu, jadi dirinya sendiri maidu ya. Terus kemudian menyesali, lho ki mau ngopo kok dadak sedekah barang mau. Kok duit olehmu apa jenenge golek rekos-rekos kamu mbok keke panti asuhan iki ngopo. Mbok nggo apa misale tuku bakso, tuku soto, atau lebih besarnya lagi nggo tuku mobil, nggo tuku motor kan malah enak kok mbok keke masjid iki. Apa nek wis terus kok sedekah ngono ki terus hebat ngono. Malah kadang-kadang sok ngono malah gitu. Apa nek wis kowe jamaah di masjid terus kowe dianggap hebat ngono wae. Jadi dipaidu sendiri, disesali sendiri supaya apa? Kemudian lalu kita nglokro. Nah, itu nafsu lawamah.
Nah ini makanya hati-hati dalam diri kita itu. Kalau ada nafsu seperti itu, ini berarti nafsu lawamah ini. Ya. Segera harus kita hindari, harus kita cegah. Oh ini bujukan setan juga seperti ini. Gitu ya. Ya. Pernah enggak Pak gitu Pak ya? Pernah enggak ya suatu ketika kita gitu ya? Nah itu nafsu lawamah. Nah itu juga kita hindarkan. Nah yang kita mohonkan kepada Allah apa tadi? Nafsu mutmainnah. Makanya kita diajarkan Nabi kita untuk memohon nafsu mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsam mutmainnah. Ya Allah, aku mohon kepadamu nafsu yang mutmainnah. Sampai nafsu itu udah cukup. Terusin itu kan susah terus. Gimana? Allahumma inna nas'aluka nafsu. Nafsam mutmainnah. Udah cukup kan? Ya kalau berarti itu sudah cukup, enggak apa-apa. Wong yang berikutnya itu penjelasan, tapi itu permohonan juga ya. Nanti besok kita teruskan itu penjelasannya, permohonan yang terkait dengan nafsu mutmainnah itu apa isinya ya. Ada 3 ya, tadi sudah kita sebutkan ya. Tu'minu bi liqa'iq, beriman kepada pertemuan nanti dengan Allah, wa taraddu bi qada'iq, ridha dengan qada'nya Allah, kepastian Allah, ketentuan Allah, wa taqna'u bi 'ata'iq. Ya ini ada kaitannya betul itu dengan nafsu mutmainnah. Nah, besok kita ulas, besok kita jelaskan. Ya. Tapi sekali lagi intinya apa? Kita mohon nafsu mutmainnah, nafsu yang senantiasa mendorong kepada kebaikan, ya. Terhindar dari nafsu lawamah, nafsu yang suka mencela, menyesal, maidu, ya. Apalagi nafsu ammarah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.